Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmarida Pratiwi, NPM 1904290152, Prodi Agroteknologi dan kelasnya di Agroteknologi 4. Nah, saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari praktik kerja lapangan saya. Praktik kerja lapangan saya bertempat di PT Langkat Nusantara Kepong, Perkebunan Tanjung Beringin. Nah, ini dia isi dari PPT saya. Yang pertama ada identitas diri, yang kedua ada sejarah singkat PT Langkat Nusantara Kepong, yang ketiga ada gambaran umum PT Langkat Nusantara Kepong, dan yang terakhir ada kegiatan selama praktik kerja lapangan. Masuk ke identitas diri. Nah, sebelumnya saya sudah perkenalan diri, dan saya ingin menambahkan saya bertempat tinggal di Binjai. Terus masuk ke sejarah singkat. Kebun Tanjung Beringin merupakan satu kebun dengan Langkat Nusantara Kepong. PT Langkat Nusantara Kepong merupakan anak perusahaan dari PT P Nusantara II dengan PT KLK sejak Juli 2019. Dan terpisah dari Kebun Gohor Lama sejak 1 Oktober 2010. Kebun Tanjung Beringin terletak di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, yang berjarak kurang lebih 58 km dari Kota Medan. Kebun Tanjung Beringin dibatasi oleh sebelah utara berbatasan dengan Kebun PT Buana Estate, sebelah selatan berbatasan dengan Kebun Gohor Lama, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Tualang, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin. Terus masuk ke gambaran umum PT Langkat Nusantara Kepong. PT Langkat Nusantara Kepong adalah perusahaan KSO yang bergerak pada bidang usaha agroindustri. Komoditas utama yang dikelola yaitu kelapa sawit, serta membangun pabrik kelapa sawit yang baru dengan kapasitas olah yang lebih tinggi. PT Langkat Nusantara Kepong terbagi atas 2 distrik, yaitu Binjai dan Stabat, dan memiliki 2 pabrik kelapa sawit yang terbagi juga atas 2 distrik, yaitu PKS Tanjung Keliling dan PKS Gohor Lama. Distrik Binjai terbagi 5 kebun, yaitu Padang Brahrang, Kebun Bekiun, Tanjung Keliling, Marike, dan Bukit Lawang. Yang kedua, distrik Stabat memiliki 3 kebun, yaitu Gohor Lama, Tanjung Beringin, dan Besilang. Terus masuk ke kegiatan selama PKL. Yang pertama adalah perawatan tanaman sebelum menghasilkan, atau TBM. Yang pertama ada pengendalian gulma. Pengendalian gulma bertujuan untuk membuka piringan menggunakan babat dan menurunkan mukuna braktekta apabila tanaman tersebut sudah menjalar ke tanaman pucuk kelapa sawit. Dan apabila gulma yang ada di sekitar tanaman sudah termasuk dalam kategori banyak, maka dikendalikan dengan cara kimia, yaitu menyemprotkan dengan pestisida. Yang kedua ada pengendalian hama penyakit tanaman. Ciri umum yang terserang kumbang adalah daun menguning dan berpatahan dan tajuk tidak membuka. Setelah mengetahui tanaman terserang, lalu melakukan pengendalian seperti penyemprotan menggunakan megasiver yang dicampur air. Pengendalian hama kumbang juga bisa dilakukan dengan cara lain seperti membuat pheromone trap. Pheromone trap adalah perangkap untuk menangkap orites dengan menggunakan obat bermerek Suteki yang berbau seperti sperma jantan kumbang. Biasanya bau keluar pada malam hari pada saat kumbang beraktivitas. Terus masuk ke pemeliharaan tanaman menghasilkan atau TM. Yang pertama ada pemupukan. Pemupukan tanaman menghasilkan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman guna menunjang pertumbuhan untuk mencapai produksi yang optimal serta ketahanan terhadap hama penyakit. Teknis pemupukan yang ada di Perkebunan Tanjung Beringin, PT Langkat Nusantara Kepong. Yang pertama ada pemupukan berdasarkan rekomendasi dari AAR atau Applied Agriculture Research. Yang kedua ada para pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri. Yang ketiga menggunakan ember pupuk dan 1 mangkok kecil ukuran 250 gram. Yang keempat
Ada jenis pupuk yang digunakan adalah N dan K. Terus masuk ke pengendalian gulma atau CEMIS. CEMIS merupakan cara untuk mengendalikan gulma yang ada pada tanaman sawit. CEMIS terbagi menjadi dua, yaitu CEMIS gawangan atau spot, dan CEMIS piringan atau circle. CEMIS gawangan atau spot merupakan pengendalian gulma seperti gulma berdaun lebar, anak kayu, dan pelepas sawit yang sudah diturunkan yang berada di daerah gawangan. Rotasi penyemprotan gawangan dilakukan selama 3 bulan sekali. Penyemprotan menggunakan cara manual, menggunakan alat knapsack atau sprayer. Terus ada CEMIS piringan atau circle, merupakan pengendalian gulma yang berada di areal piringan. Rotasi penyemprotan piringan dilakukan selama 6 bulan sekali. Penyemprotan menggunakan cara manual dengan menggunakan alat knapsack atau sprayer. Pelaksanaan panen. Pelaksanaan panen di PT Langkat Nusantara Kepong Perkebunan Tanjung Beringin memiliki beberapa alur. Yang pertama yaitu penentuan kevel. Yang kedua kriteria siap panen yaitu brondol 10. Yang ketiga setelah buah diturunkan, potong tandan tidak lebih dari 3 cm. Yang keempat angkut tandan ke TPH, kemudian diberi nomor punggung pemanen di tandan. Terus ada KCS atau kranicek sawit yang akan datang mendata buah yang telah dipanen oleh pemanen menggunakan sistem barcode. Terus John Deere mengangkut buah dari TPH ke Bomen. Setelah sampai Bomen lalu dimuat ke truk. Terus masuk ke pengolahan. Pengolahan TBS di PKS dimaksudkan untuk memperoleh minyak sawit dan daging buah atau mesokarp dan inti sawit atau kernel dari biji atau nut. Untuk mendapatkan mutu minyak yang baik yaitu bermula dari lapangan. Sedangkan proses pengolahan hanya dapat menekan sekecil mungkin penurunan kualitas dan kehilangan atau loss. Tahapan pengolahan di TBS yang pertama ada stasiun penerimaan buah atau timbangan, yang kedua ada loading rem atau penyortiran, yang ketiga ada perebusan atau sterilizer, yang keempat ada proses penebah, yang kelima ada proses pengepaan, dan keenam ada pemurnian minyak. Nah, demikian hasil dari kegiatan selama saya PKL di Perkebunan Langkat Nusantara Kepong, Kebun Tanjung Beringin, dan pada saat saya berada di PKS, pabrik kelapa sawit. Nah, ini dia foto dengan Bapak Manajer dan foto dengan supervisi dan asisten. Demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila saya banyak salah kata dan tidak memuaskan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.